Ya, selamat sore pemirsa berita Seloraya TV channel YouTube. Saat ini saya di produsen kayu Glugundono dan di samping saya juga bersama Bapak Narno ya Pak ya. Dan di sini beralamat di Jalan Ontowiryo, Gonayan RT 1 RW 4 atau 500 meter ke selatan dari kantor kepala desa Weru Sukoharjo. Selamat sore Bapak. Sore Mas. Ini gimana kabarnya Pak? Baik, sehat, alhamdulillah. Ini Pak mungkin bisa diceritakan sedikit ya Pak tentang usaha Bapak produsen kayu Glugundono ini Pak. Ya, produsen kayu ini berdiri sekitar kurang lebih tahun 2008. Ya, karena kebutuhan konsumen terutama untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu lebih terjangkau untuk menggunakan jenis kayu glugu, maka saya untuk memberanikan diri itu membuka usaha produsen kayu glugu. Begitu Pak ya. Ya. Kalau boleh tahu Pak, untuk pemesanan di sini udah sampai kemana saja Pak? Pemesanan rata-rata masih di sekitar Kecamatan Weru untuk bisa merambah ke kadang Tawangsari, Sukoharjo sama ke Manyaran. Manyaran berarti masuk ke Kabupaten Wonogiri. Ya, berarti udah ke antar kabupaten juga ya. Pak ya. Ya. Pak, mungkin apa yang membuat motivasi Bapak untuk membuat usaha kayu glugu ini Pak? Ya mungkin ini karena kebutuhan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu yang memungkinkan untuk menggunakan kayu, karena sekarang jenis kayu jati, kayu Kalimantan itu yang nominalnya lebih mahal, maka kayu glugu ini mungkin lebih terjangkau untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Gitu Pak ya. Ya. Ini Pak mungkin yang menarik Pak dari kayu glugu itu mungkin apanya Pak? Ya mungkin karena ini kadang untuk penerapannya, kalau dalam pembangunan itu penerapannya yang jelas itu kayunya itu lurus, tidak bengkok. Jadi untuk kerapian dari jenis bangunannya nanti bisa dilihat setelah bangunan itu jadi kelihatan lebih rapi. Begitu Pak ya. Untuk jenis kayu glugu ini diambil dari mana Pak? Ini kebetulan yang banyak, kalau dulu itu kita ngambil dari Tasik, Ciamis, sama Wonosobo. Terus sekarang karena kelangkaan bahan baku, kita otomatis fokuskan ke daerah Jawa Timur, terutama ini kanan kiri Ponorogo sama ke Pacitan. Tapi yang banyak itu dari Pacitan ini. Ya. Itu Pak, mungkin kalau boleh tahu Pak, mungkin cara kita memilih untuk kayu glugu yang bagus itu mungkin seperti apa Pak? Ya mungkin karena dari pengaruh serat. Jadi kayu itu glugu itu dari pengaruh serat. Jadi kayu kalau dari kita itu ada jenis kualitas A, B dan C. Untuk kualitas A itu yang untuk bahan baku pembuatan rumah dan lain-lain. Untuk kualitas B kadang digunakan ya sebagian, ada yang menggunakan untuk bahan bangunan, untuk usuk, reng dan lainnya. Tapi untuk kualitas C ini kebanyakan hanya digunakan untuk begasting bangunan itu, yang mau bangunan lantai 2, lantai 3, begastingnya menggunakan kayu yang kualitas C, karena oleh tukang-tukang mungkin lebih enak dalam penggarapannya. Begitu Pak ya. Ya. Ini berarti kalau untuk bubuk ini biasanya digunakan untuk apa Pak? Untuk ini kebanyakan digunakan untuk ini, kebetulan ada yang ngambil itu malah dari Pacitan. Karena untuk bahan baku kalau di sana itu katanya pembakaran batu bara untuk PLTU di daerah Pacitan. Begitu ya Pak ya. Ya. Itu mungkin Pak kebanyakan kan mungkin udah banyak Pak ya, Bapak udah berbisnis kayu glugu ini udah bertahun-tahun. Lalu kebanyakan dari pihak konsumen tertarik untuk membeli kayu glugu di sini mungkin karena apanya? Ya karena mungkin satu dari pelayanan, yang kedua harga. Kalau di sini mungkin harga lebih terjangkau dan mungkin dibandingkan daerah lainnya itu masih agak kemiringan. Yang pertama dari kita itu pelayanan terhadap pembeli, kita melayani dengan enak, santun, enak diajak bicara, mungkin konsumen akan merasa terpuaskan dengan pelayanan kita. Begitu, Pak. Ya mungkin Pak, mungkin harapan Bapak dengan adanya produsen seperti kayak glugu ini Pak, mungkin untuk kedepannya nanti biar seperti apa Pak? Ya kita berharap karena kelangkaan bahan baku yang mungkin nanti untuk biar tercover dari daerah-daerah yang masih bisa
digunakan untuk bahan baku. Ya mungkin di sini dari segi permodalan, karena kebetulan dari segi permodalan kita kan menggunakan BRI KUR itu dari 2008 sampai sekarang menggunakan BRI KUR. Ya mungkin harapan kita mungkin nanti pemerintah memberikan pinjaman yang lebih lunak agar untuk itu pasokan bahan baku tidak tersendat untuk ke depannya. Gitu, Pak. Ya. Terus untuk masa pandemi saat ini untuk pihak pembeli atau apa juga berkurang, Pak? Berkurang banyak Mas, kadang nominalnya sampai di atas 50%. Sekarang daripada untuk bangun rumah, untuk bangun ini itu, kan kebanyakan masyarakat masih ya lebih baik untuk makan dulu Mas. Jadi sekarang ya masa ini ya kita bertahan bagaimana kita ya bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri untuk makan anak dan keluarga kita. Untuk dampak dari pandemi ini memang luar biasa. Jadi berkurangnya aktivitas dari pekerjaan kita ya sekitar kadang mungkin yang dari nominal 1 bulan itu lebih dari 50% dari yang kita kerjakan sehari-hari. Itu dampak dari pandemi gitu.